Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 4. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas di modul 1, tugas 1.1 A9. Dengan saya, Mailiza Amalia MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMP Meta Maitreya. Dengan fasilitator saya, Ibu Dr. Sri Handayani M. Hum, dan pengajar praktik saya, Ibu Erlina Mati MPD. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Lalu yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, peran guru lebih dominan daripada peserta didik. Seringkali kita di kelas merasakan letih, bahkan capek untuk menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik kita. Nah, hal ini menandakan artinya kita lebih dominan di kelas daripada peserta didik kita. Lalu yang kedua, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Di sini saya seringkali merasakan ketika suasana kelas itu menjadi diam. Lalu setelah saya menjelaskan, anak-anak ketika saya bertanya apakah ada pertanyaan, apakah ada yang belum mengerti, seringkali anak-anak hanya diam. Nah, di sini saya seringkali berkata, anak-anak, jika anak-anak diam, itu ada 2 pertanda. Yang pertama, anak-anak paham pada apa yang ibu berikan, yang ibu jelaskan, atau yang kedua, anak-anak tidak paham, bahkan untuk bertanya pun anak-anak nggak tahu gitu. Nah, di sini peran peserta didik saya itu kurang aktif dan kurang termotivasi ketika akan belajar. Lalu yang ketiga, seringkali saya menjelaskan sebuah materi itu untuk pencapaian materi dan pencapaian KKM bagi peserta didik saya. Nah, hal ini seringkali saya lupa gitu, bahwa ternyata pembelajaran itu tidak hanya terpusat hanya untuk mentransfer ilmu saja, tetapi kita juga ada banyak hal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Yang keempat, saya seringkali merasa gagal jika peserta didik saya tidak capai KKM atau tidak tuntas, bahkan atau tidak mengerti pembelajaran yang telah saya jelaskan. Yang kelima, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin anak-anak itu diam mendengarkan penjelasan saya. Nah, di sini saya tidak mengetahui karakteristik setiap anak itu berbeda. Mereka punya keunikannya masing-masing. Ada anak yang dia bisa belajar dengan audio, ada yang dengan visual, atau mungkin gaya belajar dia kinestetik. Nah, hal ini saya kurang memahami karakteristik setiap anak didik saya. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana suasana kelas saya tertib, disiplin, dan anak-anak paham dengan materi. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, saya memberikan peserta didik saya kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas yang saya berikan sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Seringkali anak didik saya bertanya, "Miss, apakah mengerjakannya harus dibuat tabel? Miss, apakah mengerjakannya harus buat ini?" Nah, di sini saya memberikan kebebasan kepada semua peserta didik saya. Anak-anak boleh mengerjakan setiap tugas sesuai dengan kemampuan atau minat bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang dia suka sekali bercerita, menyelesaikan soal itu. Ada juga anak yang dia langsung saja dia mau menjelaskan melalui audio tanpa harus mencatat. Tapi ada juga anak yang punya karakteristik berbeda untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini saya tidak patokan bagaimana cara mengumpulkan tugasnya mereka. Mereka bebas berkreasi. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, hal ini dengan cara saya salah satunya memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi di awal pembelajaran saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi ini. Dengan begitu, anak-anak dari yang awalnya bosan atau misalnya nggak mau memperhatikan, dia menjadi, "Oh, seperti itu ya, Miss. Oh, bagaimana caranya?" Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul, artinya anak-anak sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk belajar.
Lalu yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward terhadap kepada mereka agar mereka itu lebih termotivasi. Lalu saya berusaha untuk meniadakan punishment atau hukuman. Dengan begitu, saya merasa saya akan berusaha untuk memerdekakan semua peserta didik saya dalam belajar. Jadi mereka itu belajar bukan lagi dengan paksaan atau tertekan, tapi dengan hati yang bahagia. Lalu, kenapa harus diberikan apresiasi atau reward? Dengan begitu, anak-anak akan senang mendapatkan pujian, lalu anak-anak yang lain dia akan menjadi termotivasi untuk mendapatkan hanya simpel saja dengan kata-kata bagus, pertahankan ya. Lalu siapa lagi? Nah, kata-kata sederhana seperti itu membuat motivasi setiap anak didik kita menjadi meningkat. Lalu, pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya dengan memberikan games edukatif. Nah, hal ini telah saya lakukan dalam beberapa kesempatan. Ternyata terbukti anak-anak menjadi bahagia, nyaman, mereka jadi semangat dalam belajar ketika kita di awal saja sudah memberikan. Nah, anak-anak hari ini kita mau main games ya. Lalu anak-anak semua langsung menjadi perhatian dengan kita. Games apa, Miss? Nah, dengan kita memberikan games edukatif, misalnya seperti Kahoot, Quizzes, Word Square, anak-anak semuanya menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Lalu selanjutnya ada lagi pembelajaran interaktif dan menyenangkan, seperti misalnya kita selalu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik kita setiap dari materi yang kita ajarkan. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk peserta didik kita saat ini. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali anak-anak yang sudah hilang akan nilai-nilai budayanya. Nah, di sini kita bisa memberikan penerapan materi kita terhadap kehidupan sehari-hari mereka ataupun kearifan lokal dan budaya di daerah kita sendiri. Nah, dalam hal ini, karena saya ada di Kota Pekanbaru, saya sering sekali menyelipkan contoh pembelajaran IPS saya dengan pola kehidupan masyarakat di Pekanbaru. Lalu yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu ada bergotong royong, ada mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, dalam hal ini saya mencoba untuk merancang proses pembelajaran saya agar mencerminkan konsep merdeka belajar ini. Jadi anak-anak semuanya itu merasa dia itu merdeka, jadi tidak ada paksaan ataupun tidak ada rules atau aturan yang baku dari guru sehingga anak-anak menjadi terkekang atau pembelajaran itu menjadi monoton. Tetapi lebih kepada kita bebaskan untuk anak-anak bereksplorasi agar muncullah ide-ide kreatif dan inovatif dari peserta didik kita. Selanjutnya, pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sekolah kami, Sekolah Metametrea, ada program pembiasaan moral etika dan semua guru setiap pembelajaran online akan menyelipkan pesan-pesan moral etika di mana ini adalah tujuannya untuk membentuk budi pekerti anak menjadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Hal ini kita sebagai guru berperan sebagai among atau pamong. Nah, dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Hal ini tentunya berusaha bagaimana memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada peserta didik kita. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini sesuai juga dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kodratnya setiap anak itu adalah bermain. Ini kita terapkan bagaimana caranya kita membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan dengan cara kita membuat materi itu dengan selipan games atau permainan. Nah, permainannya itu lebih baik lagi jika kita membuat permainan yang menggambarkan kearifan lokal budaya kita, sehingga itu akan melekat di dalam pemikiran anak didik kita. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah. Ya,
Seperti salah satu contohnya, anak-anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar, tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat bakat dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri tauladan menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya, demikianlah pemaparan materi saya, koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.